Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi, ngobrolin movie bersama aku Ulis. Di episode Ngopi kali ini aku bakal ngobrolin drama Korea The Haunted Palace yang tayang di Netflix sebanyak 16 episode. Drama ini diperankan oleh Sung Jae, Bona, Kim Ji Hoon. Drama ini mengisahkan tentang makhluk mitologi Imugi atau naga bernama Gang Chori yang terjebak di dalam tubuh pegawai kerajaan yang bernama Yungap. Sambil mencari cara bagaimana dia keluar dari tubuh Yungap ini, dia juga ngebantu Yori, yaitu seorang pengrajin kacamata yang punya kekuatan untuk mengusir hantu. Mereka terlibat konflik untuk mengusir hantu 2,5 meter di kerajaan itu. Disclaimer dulu, aku nonton ini di Netflix. Di terjemahannya itu naga ini namanya Gang Chori dan hantu itu hantu 2,5 meter di terjemahannya. Aku lihat di Twitter tuh ada beberapa yang menyebut Gang Chori ini namanya Kangchul, dan hantunya itu hantu 8 kaki gitu, kayak gitu. Mungkin nantinya biar kalian gak bingung aja. Hal menarik dari drama ini yang pertama tentu saja jalan ceritanya. Awalnya aku nonton ini tuh bukan karena sengaja, tapi karena iseng mau nyoba satu episode. Tapi ternyata ini tuh menarik banget. Kayak jalan ceritanya tuh bisa bikin kita stay gitu untuk terus ngikutin jalan ceritanya. Padahal ceritanya tuh beberapa hal tuh agak menyeramkan kan, karena juga membahas hantu. Tapi mungkin yang bikin kita bisa stay nonton itu karena diselingi oleh humor-humor dari si Gang Chori ini yang diperankan sama Sung Jae. Sung Jae ini kan pada di real life dia juga rada konyol, terus beberapa peran di drama sebelumnya juga dia konyol banget. Jadi di drama ini dia tuh memerankannya dengan sangat-sangat apik dan luar biasa menurutku. Jadi kita tuh ikut tertarik untuk ngikutin jalan ceritanya. Hal menarik selanjutnya itu ada adegan ritual. Nah, si Yori ini diceritain sebagai cucu dukun. Dia itu menentang takdirnya untuk jadi the next dukun. Jadi dia beralih profesi jadi pengrajin kacamata. Tapi dia itu baik hati sekali sehingga beberapa kali dia bantuin orang untuk ngusir hantu atau kayak bantuin orang yang sedang kesurupan. Kayak gitu. Adegan-adegan ritual di sini tuh menurutku sangat-sangat magis dan estetis gitu loh. Jadi bener-bener di settingnya tuh dibuat serius dan dibuat kayak ya itu tuh adegan ritual tapi visualnya tuh kayak estetis aja gitu menurutku. Kayak contohnya ada di salah satu episode si pangeran ini dia tuh kerasukan hantu 2,5 meter itu kan, orang jahat. Terus dia tuh menyamperi si Yori di hutan. Di sana mereka tuh kayak ngelakuin adegan tarian sekaligus dialog. Nah, adegannya itu menurutku kayak terkenang banget karena acting si pangeran yang lagi kesurupan ini terus melakukan adegan-adegan ritual itu yang menurutku keren banget. Terus juga ada adegan manggil roh tenggelam, hantu tenggelam. Nah, di situ tuh kayak ada kain yang ngebentang ke arah sungai, terus di kiri kanannya kayak ada semacam umbul-umbul. Visual dari pemanggilan roh ini yang keren banget menurutku. Juga beberapa adegan untuk manggil-manggil hantu lainnya. Intinya tuh kayak ada kain yang mengarah ke arah hantu tersebut, terus Yori sebagai pusatnya. Itu ngebuat visualnya tuh jadi tampak estetis banget. Itu bagi aku sendiri terlihat sangat-sangat menarik dari drama The Haunted Palace ini. Terus yang selanjutnya, cara nyari tahu tentang hantu. Jadi di sini kalau kamu mau ngusir hantu, kamu harus tahu dulu identitas hantu itu siapa dan matinya karena apa. Ini mengingatkanku pada drama Revenant yang diperankan Kim Tae-ri.
Di sini sama di drama Revenant juga sama gitu cara ngusir hantunya. Kayak cari tahu dulu identitas hantunya siapa, matinya kenapa, supaya kita tahu cara mengusirnya itu bagaimana. Mungkin ini agak relate juga sama adegan kesurupan di Indonesia kali ya. Kalau ada orang kesurupan tuh pasti ditanya, kamu siapa? Atau saha maneh kalau dalam bahasa Sundanya. Ya untuk nyari tahu ya namanya siapa, kenapa, identitasnya, mobil lengkapnya kayak gimana supaya tahu cara ngusirnya. Ini drama yang fantasi tapi kayaknya risetnya benar-benar mendalam gitu. Hal menarik selanjutnya ada pada akting pemeran. Di sini kan Sung Jae ini berperan double, ada sebagai Yoon Gap, ada sebagai Gang Chori. Nah sebagai Yoon Gap dia ini tampak bijaksana, tampak kayak orang bener. Nah si Gang Chori itu agak tengil gitu. Jadi ini adalah dua peran yang sangat-sangat kontras. Ada satu adegan di mana si Yoon Gap sama Gang Chori ini bersatu di satu tubuh, dan menurutku Sung Jae ini bisa gitu nge-switch dua karakter ini dalam waktu yang sangat-sangat singkat, dan kita tahu mana bedanya. Jadi kayak sebegitu meyakinkan aktingnya. Terus si Kim Ji Hoon juga sebagai raja. Di sini dia tuh berperan sebagai raja yang sangat-sangat karismatik, ganteng pula, green flag. Dia sayang sama keluarganya, sayang sama rakyatnya. Nah, di sini juga dia tuh memerankan dua karakter. Ada di beberapa adegan dia tuh kesurupan roh jahat ini, sehingga dia kayak bisa berubah jadi menyeramkan, lebih menyebalkan gitu loh. Dan sebagai raja yang bijaksana, dan saat kesurupannya itu juga tampak berbeda. Hal yang nggak menarik, ini ada adegan akhirnya. Jadi endingnya itu kan si dukun buta ini meninggalnya rada kurang sadis sih menurutku. Jadi kayak ya kematiannya gitu doang, padahal sepanjang episode tuh dia sangat-sangat menyebalkan. Kita semua tahu bahwa dukun itu kayak jadi penyebab dari salah satu penyebab dari kekacauan yang ada di kerajaan. Terus selama drama ini berlangsung, akting dia tuh menyebalkan banget gitu. Tiap ada dia tuh pasti bikin kesel gitu. Tapi di ending dia ya meninggalnya dengan kayak gitu aja. Aku tuh ngeliat itu kayak kurang puas gitu sama kematiannya. Itu sih yang menurutku jadi salah satu kekurangan. Terus selanjutnya tuh bukan kekurangan sih, ini tuh kayak adegan atau aktor yang gak penting gitu menurutku. Jadi ada dua biksu, satu bapak-bapak dan satu kakek-kakek yang selalu ngebantuin Yori sama Gang Chori. Bapak-bapak ini temen lama neneknya gitu, jadi dia nyimpen barang-barang ritual neneknya, sering ngebantuin Yori di ritual-ritual. Itu bapak ada fungsinya. Terlebih dia juga ngasih bunga caragana. Bunga caragana ini efeknya bisa ngasih kekuatan untuk Gang Chori. Secara makna, bunga caragana ini juga maknanya kekuatan dan ketangguhan. Jadi sejalan dengan apa yang dialami oleh Gang Chori ketika dia minum teh bunga caragana ini. Tapi si kakek-kakek tua ini loh, dia tuh sepanjang drama ini berlangsung kayak nggak ada fungsinya. Jadi dia tuh ada, tapi perannya tuh kayak nggak ada. Yang menurutku kalau dia nggak ada pun nggak ngerusak jalan cerita gitu. Satu-satunya hal yang dia lakuin adalah dia mencuri permen dari Gang Chori, dan itu sangat-sangat membuat Gang Chori kesal gitu gara-gara permennya dicuri. Itu doang. Setelahnya dia sama sekali nggak ada efeknya. Aku kira dia tuh bakal ngasih sesuatu hal yang cukup membantu gitu pada akhirnya, tapi sama sekali nggak. Sampai ending pun dia nggak ngapa-ngapain. Yang menurutku, apakah kakek itu berakting atau emang aslinya kayak gitu? Saking kayak dia bener-bener hampir nggak ada dialog kayaknya. Aku nggak inget dia pernah ngomong atau enggak.
Oke, segitu aja review drama The Haunted Palace kali ini. Buat kalian yang udah nonton, silakan kasih pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Dadah!